virtual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Yanti Hartini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Terongtawa, Kabupaten Lombok Barat. Dan rekan saya Zuriati, CGP angkatan 9 dari SDN 1 Taman Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dan saya Muhammad Fauzi Muhajir, CGP angkatan 9 dari SMA 1 Mataram, Kota Mataram. Sekian perkenalan dari kami, mari kita saksikan proses berikutnya. Terima kasih. Pada siklus 1 ini, saya Muhammad Fauzi Muhajir, guru SMA 1 Mataram, akan berperan sebagai supervisor, dan rekan saya Yanti Hartini, berperan sebagai coach dari SDN 3 Terongtawa. Dan saya Zuriati dari SDN 1 Taman Sari, berperan sebagai coaching. kita akan saksikan percakapan antara supervisor, kemudian coach dan coachee berikut ini. Assalamualaikum Bu Yanti. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, senang bisa berjumpa kembali. Saya mendengar kabar pada pagi hari ini Bu Yanti akan melakukan proses coaching Betul. dengan Bu Zuriati ya. Iya, benar. Oke, saya izin untuk bisa mengikut dalam terlibat dalam percakapan supervisi dari Bu Yanti dengan Bu Zuriati. Tapi sebelumnya saya ingin berdiskusikan dulu apakah Ibu Yanti sudah mengetahui kira-kira rubrik penilaian hari ini. Alhamdulillah sudah. Izinkan saya untuk kembali mendiskusikan kita secara bersama bahwa yang akan menjadi bagian yang saya observasi hari ini, yang pertama ialah proses coaching dari Bu Yanti memenuhi alur tirta. Kemudian yang kedua, Bu Yanti bisa memberikan kehadiran penuh. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir, mendengarkan secara aktif. Kira-kira nih dari yang saya sampaikan tadi, kompetensi yang ingin Bu Yanti kembangkan dalam coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga kehadiran penuh. Wah, luar biasa ya, Bu Yanti akan mencoba mengelaborasi tentang ketiga kompetensi tadi, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Tapi nih, kalau saya kira-kira ingin tahu yang spesifik, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi spesifik apa yang ingin Bu Yanti lebih kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dari ketiga kompetensi yang tentunya ini sekali saya kembangkan, yang lebih spesifik saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh. Karena menurut saya harus sepenuhnya pada saat proses coaching itu, jadi kita lebih memahami, lebih mengerti persoalan apa sih yang sedang dialami oleh coach kita. Oke, terakhir sebelumnya nanti ketika setelah ini, setelah Bu Yanti coaching dengan Bu Zuriati, kita ada percakapan pasca. Kira-kira saya ingin menyematkan sebuah pertanyaan lagi. Indikator apa yang akan menjadi tolok ukur dari Bu Yanti dalam melakukan proses coaching kali ini? Jadi dalam proses coaching nanti itu saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya apakah alur tirta juga bisa menjadi indikator? Pasti. Karena alur kita ya. Baik, Bu Yanti, saya kemudian persilakan Bu Yanti untuk melakukan proses coaching dengan Bu Zuriati. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zuriati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah janjian ya? Iya, betul. Dalam apa yang Ibu Zuriati rasakan
pelajaran. Jadi dia itu ketika saya berikan tugas itu tidak pernah dikerjakan, dan kalau dia kerjakan dia nanti dia tulisnya lain-lain, tidak sesuai sama tugas yang diberikan. Begitu ya. Dengan kira-kira ya dengan permasalahan yang seperti tadi diceritakan itu, langkah seperti apakah yang sudah ibu guru lakukan? Jadi sebenarnya yang sudah saya lakukan dari kejadian itu, saya memberikan dia pelajaran tambahan, tes tambahan. Jadi karena anak ini fokusnya cuma ketika dia diberikan tiga lipat, itu baru dia bisa. Tapi kalau di dalam kelas itu dia belum bisa. Jadi saya sudah pulang sekolah memberikan dia les tambahan. Itu sudah luar biasa sekali gitu ya. Kira-kira ada gambaran nggak seperti apa rencana dari guru ini terhadap tadi kan sudah dengan memberikan les tambahan gitu ya. Kira-kira ada nggak langkah lain yang mungkin terbersit di pikiran ibu untuk mengatasi permasalahan dari anak tersebut? Jadi rencananya yang akan saya lakukan itu, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, menanyakan kondisi anak itu seperti apa di rumah. Mungkin itu bisa jadi berpengaruh kepada kita. Jadi saya akan mendiskusikan dengan orang tuanya. Dan selain itu juga saya akan lebih banyak belajar lagi dari rekan guru yang lebih senior untuk bisa dapat penyelesaian dari masalahnya yang seperti Luar biasa ya guru ini. Kira-kira nih guru kapan guru mau datangi orang tuanya untuk berkonsultasi dengan orang tuanya mengenai permasalahan ini? Kira-kira kapan? secepatnya. Kalau perlu dalam minggu ini, 2-3 hari ini saya akan menghubungi orang tuanya untuk bisa segera datang ke sekolah mendiskusikan tentang permasalahan. Bagus. Komitmen seperti apa yang ibu guru akan bangun setelah tadi proses pergi menghubungi orang tuanya, memberikan les tambahan? Kira-kira komitmen seperti apa ya? Jadi saya akan berkolaborasi dan tetap semangat untuk mengajar anak itu. Dan saya juga akan meminta kepada orang tuanya selain di sekolah nanti juga untuk supaya anak ini lebih maksimal lagi dalam belajar. Baik, luar biasa betul ya. Saya mau tahu nih, kan kita sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang Ibu Yuliati ceritakan kepada saya. Dan sekarang bagaimana perasaan Ibu Yuliati setelah cerita, setelah berbagi ke saya? Ya, alhamdulillah ya, setelah berbagi sekarang saya lebih merasa tenang dan saya lebih merasa bersemangat lagi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk Alhamdulillah, tetap semangat gitu ya. terima kasih ya. Baik Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Baik Bu Yanti, tadi saya sudah menyaksikan percakapan antara Bu Yanti dan Bu Suryati. Luar biasa, hal yang sangat membangun yang Ibu Yanti lakukan terhadap Bu Suryati ya dalam proses coaching tadi. Saya mau mulai dengan pertanyaan, bagaimana yang Ibu Yanti rasakan setelah melakukan coaching tadi? Apakah yang menjadi indikator Bu Yanti di awal Bu Yanti rasakan tercapai? Kira-kira bagaimana? Alhamdulillah, saya rasa setelah saya melakukan coaching tadi yang awalnya
dari permasalahannya tersebut. Baik, bagus ya, betul sekali. Saya lihat seperti itu juga tadi. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hasil observasi saya terhadap proses tadi percakapan tadi. Yang saya lihat proses dari Ibu Bangun dalam keinginan tadi dalam proses coaching itu bagaimana supaya mengoptimalkan proses kehadiran penuh itu Bu Yanti lakukan dengan sangat baik. Catatan saya di sini dengan bagaimana Bu Yanti menggunakan gestur-gestur yang memang membuat si coach itu terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian terakhir pertanyaannya bagus, bagaimana perasaan dari coach setelah coach melakukan proses coaching. Itu hal yang sangat luar biasa dalam catatan saya ini, sehingga saya melihat proses tadi coachingnya sesuai dengan alur kita, kemudian kehadiran penuh yang Ibu ingin tunjukkan itu bisa terlaksana dengan baik. Pertanyaan saya selanjutnya ialah, kira-kira nih untuk edisi selanjutnya, dalam proses coaching selanjutnya, Bu Yanti akan mengembangkan kompetensi apa lagi nih kira-kira? Kalau tadi di awal saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, Ya. tapi saya rasa setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya rasa saya sudah bisa melakukan kompetensi yang itu. Jadi ke depannya yang saya ingin ingatkan adalah mungkin di pertanyaan berbobot. Ya. Baik Bu Yanti, terima kasih, hal yang luar biasa dalam proses coaching hari ini. Saya sebagai observer terlihat dan terlibat secara aktif maupun pasif, dan ada banyak hal yang saya dapatkan dalam proses kita pada hari ini. Demikian tadi proses di siklus 1 antara kami dalam proses observasi, coaching, dan ada peserta sebagai coaching, dan kita akan saksikan selanjutnya bagaimana proses di siklus yang kedua dengan peran yang berbeda. Baiklah, kita lanjut kepada siklus yang kedua, di mana pada siklus yang kedua ini saya berperan sebagai supervisor atau observer. Kemudian rekan saya, Bapak Auzi, akan berperan sebagai coach. Kemudian rekan saya, Bu Yanti, akan berperan sebagai coaching. Baiklah, kita akan mulai. Assalamualaikum Pak Auzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Saya dengar Bapak akan melakukan proses coaching terhadap Bu Yanti. Ya, betul. Beberapa waktu lalu Bu Yanti ada meminta waktu saya untuk berdiskusi terkait dengan apa yang dialami, dan saya akan melakukan proses coaching bersama dengan beliau. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian apakah Bapak sendiri sudah paham rubrik penilaian dari seorang coaching? Oke, pada dasarnya sih saya sudah membaca sekilas. Tapi mungkin ada yang ingin direview oleh Bu Zul terkait dengan rubriknya mungkin. Akan saya paparkan lagi ya tentang rubrik penilaian pada coaching kali ini, di mana itu proses coachingnya harus mengikuti alur kita. Kemudian ada kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu ada 3 kompetensi: mendengarkan aktif, kehadiran penuh, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang harus diterapkan Pak Nge. Siap Bu. Kira-kira dari kompetensi itu apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, pada dasarnya saya kesempatan kali ini ingin menebalkan satu di antara 3 kompetensi itu, yakni mengajukan pertanyaan berbobot. Karena hal ini kadang-kadang menjadi tantangan bagi seorang coach ketika menjalankan proses coaching dengan coachingnya. Pertanyaan berbobot menjadi penentu sejauh mana coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi pada bagian ini yang saya observasi di bagian yang lebih spesifik. Ya, tadi di bagian pertanyaan berbobot. Baiklah, nanti akan saya observasi di bagian
indikatornya dari saya sendiri. Saya berharap dari proses coaching ini, coaching yang saya lakukan mengalir sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, saya bisa mengembangkan kompetensi dari coaching itu sendiri. Di antara ketiga tadi, saya tentunya ketiga-tiga berharap bisa tereksplorasi, tapi spesifiknya ke kompetensi yang tadi saya sampaikan, yakni pertanyaan berbuah-buah. Dalam proses coaching, saya berharap juga ada proses prinsip membangun kemitraan, kreatif, dan maksimalkan potensi dari coach saya. Semua nanti bisa dilaksanakan pada proses coaching, dan izinkan saya nanti akan ikut serta dalam proses coaching yang akan dapat lakukan. Silakan bisa dilanjutkan proses coachingnya bersama. Terima kasih Bu Suryati. Silakan. Assalamualaikum Bu Yanti. Wah, apa kabarnya hari ini? Sedikit galau dan Galau. Ini biasanya seorang guru itu memiliki satu hal yang menjadi semangat dan ada kadang-kadang hal yang menjadi penyebab situasi yang mungkin dia ingin perbaiki. Kata galau ini menjadi proses perbaikan saya rasa dari Bu Yanti yang Bu Yanti ingin harapkan. Bisakah kita membuka gerbang pertama dari proses galau ini? Kira-kira galau tentang apa? Begini Pak Guru, saya kan sudah pernah ini melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Oke. Waktu itu saya sudah mencoba pembelajaran berdifferensiasi produk. Nah, sekarang ini saya penasaran, saya ingin mencoba pembelajaran berdifferensiasi proses. Nah, seperti itu. Cuman saya masih istilahnya masih ragu, masih belum memiliki gambaran secara utuh tentang pembelajaran berdifferensiasi, terutama diferensiasi proses itu seperti apa. Gitu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap saya bisa mendapatkan gambaran tentunya bagaimana proses pembelajaran berdifferensiasi yang optimal saya terapkan di kelas. Baik, itu menjadi harapan sekaligus kalau saya melihat tujuan dari percakapan kita hari ini ialah bagaimana Bu Yanti bisa mengeksplor lebih jauh tentang diferensiasi proses. Setelah sebelumnya Bu Yanti sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran berdifferensiasi secara produk. Kira-kira menurut Bu Yanti dari proses pembelajaran berdifferensiasi produk tadi, apa yang bakalan membuatnya berbeda dengan diferensiasi proses? Saya rasa untuk perbedaannya, kalau di produk itu lebih ke hasilnya, sementara untuk prosesnya itu lebih kepada bagaimana anak itu berproses untuk memahami suatu materi yang akan kita sajikan itu dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Oke, berarti di sini diferensiasi proses itu salah satu aktivitasnya ialah bagaimana anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Oke. Kira-kira dari informasi, sumber diskusi ataupun literasi yang Ibu Yanti lakukan, contoh diferensiasi proses dalam gaya belajar itu tipenya bagaimana aja sih kira-kira? Ya, jadi dari pemahaman saya ini di dalam berdifferensiasi proses itu kan saya lakukan diagnosis awal dulu tentang gaya belajar anak itu, yaitu ada tiga. Ya, yang pertama adalah visual, kemudian audiovisual, dan kinestetik. Nah, nanti pada saat saya mau menerapkan pembelajaran berdifferensiasi proses itu, mungkin nanti untuk anak yang visual, saya akan meminta mengamati gambar. Kemudian yang untuk anak yang visual, yang audio ya, audio, saya mungkin akan mencoba untuk mendengarkan mendengarkan materi itu lewat audio tentunya. Dan yang ketiga mungkin nanti saya akan membuatkan dia lembar kerja di
Bu Yanti tadi luar biasa. Saya melihat ada diferensiasi proses yang Bu Yanti secara konsep sudah miliki, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Dan ini menjadi hal yang menarik dalam diskusi hari ini. Lebih lanjut saya ingin mengetahui nih secara komunitas dengan jejaring kerja di sekolah bagaimana konsep ini sudah tergambar nggak ada di teman-teman Bu Yanti, di teman guru kah, atau pandangan kepala sekolah terkait dengan ide Bu Yanti? Alhamdulillah sepertinya kalau dari rekan-rekan guru, dulu ini dari rekan-rekan guru, alhamdulillah sangat istilahnya responnya sangat baik, sangat positif. Artinya mereka juga ingin tahu seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi mungkin secara pribadi saya juga tidak bisa bekerja sendiri. Jadi saya juga mungkin nanti akan istilahnya akan sharing kepada rekan-rekan saya kira-kira kalau saya menerapkan ini bagaimana. Mungkin nanti juga saya minta salah satu dari teman saya yang akan menjadi observer dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu secara komunitas itu sudah itu ada rasa dukungan ya, pimpinan juga mendukung. Benar sekali. Oke. Selanjutnya saya ingin mengulik lebih jauh nih, kira-kira apa yang akan Bu Yanti lakukan dalam rencana aksi berkaitan dengan diferensiasi proses tadi? Mungkin langkah awalnya tentu saya akan membuat perencanaan pembelajaran dulu, kemudian saya akan mencari istilahnya sarana dan prasarana yang akan saya gunakan nanti, kemudian tentunya saya akan mendiskusikan rencana ini kepada kepala sekolah, baru nanti saya akan melaksanakannya atau menerapkannya. Wow. Ini dari rencananya terlihat terstruktur dan sistematis, luar biasa. Kira-kira menurut Bu Yanti ini dalam pembelajaran diferensiasi proses ini, dalam penerapannya Bu Yanti menargetkan akan terrealisasi atau Bu Yanti implementasikan dalam berapa lama nih? 1 minggu kah? Berapa minggu kah? Saya akan menerapkannya sepertinya minggu depan hari Senin. Oke. Berarti Persiapannya matang gitu. Oke, minggu depan ya. Berarti boleh dong kita ketemu lagi 1 minggu atau 2 minggu setelahnya. Oke. Untuk kita bisa sharing-sharing lagi. Baik, secara ringkas kalau kita melihat tadi ke awalnya tentang diferensiasi proses, apa yang sekarang Bu Yanti sudah rasakan dari diskusi kita ini? Alhamdulillah mungkin tadi ya tadi awalnya saya belum terlalu yakin nih Oke. tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi sekarang alhamdulillah dengan kita sharing, dengan kita tanya jawab begini, alhamdulillah saya merasa yakin untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya, apalagi di sini tadi ada Bapak Ibu guru yang punya rasa ingin tahu dan menunggu sharing dari Bu Yanti, dan ini menjadi ruang inspirasi bagi Bu Yanti nanti kepada teman-teman guru, dan tadi dukungan kepala sekolah juga luar biasa. Baik Bu Yanti, saya rasa pertemuan kita untuk aktivitas hari ini saya cukupkan. Kita akan menemukan jawabannya lagi nanti dalam sharing selanjutnya di 1 pekan atau 2 pekan ke depan setelah Bu Yanti mencoba untuk melakukan diferensiasi proses dalam pelaksanaan. Oke, terima kasih Bu Yanti. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Baik, Pak Fauzi tadi sudah melakukan proses coaching ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Bagaimana perasaannya? Baik. Apakah Ya, kalau perasaan sih sebenarnya yang pertama tadi agak sedikit bertanya-tanya apakah bisa apa tidak memenuhi indikator yang tadi sudah kita diskusikan. Tapi saya rasa secara garis besar semua berjalan dengan baik. bagaimana dengan indikator yang tadi dikembangkan? Ya. Merasa sudah tercapai? Oke. Indikatornya pertama tentang Tirta terkait dengan bagaimana. Artinya yang terkait yang ingin dikembangkan. Ya, betul. Terkait dengan indikator spesifik dan berbobot, sudah
saya lakukan dengan baik. Saya rasa seperti itu. Indikatornya apa? Ciri-cirinya saya bisa melihat daripada respon dari coach saya, sehingga dia bisa pertama mengeksplor lagi pemahaman dan pengetahuannya, mengeksplor juga tentang bagaimana lingkungannya, dan juga memiliki keyakinan akan melaksanakan apa yang menjadi tadi bahan-bahan kegalauan dalam tanda kutip dia bungkus tadi bahas seperti itu. Nah, saya berbobot itu menjadi penting ternyata untuk menggali dalam proses coaching tadi. Iya, betul sekali. Sejauh pengamatan saya tadi, sudah ikut serta dalam proses yang Bapak lakukan, itu sungguh sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak itu sudah menerapkan alur kita dengan baik, kemudian kompetensinya juga sudah tercapai, dan begitu juga dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu sudah luar biasa. Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan lagi, nah berdasarkan dari proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan, kira-kira nih untuk kedepannya dari ketiga kompetensi tersebut, apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan ialah mendengarkan aktif. Karena ini yang saya ingin lebih bisa lagi. Selain berbobot, ternyata kita perlu mendengarkan aktif. Dalam hal ini mendengarkan dengan sebaik-baiknya ketika coach berbicara, tanpa harus kita menyelam, tapi sampai coach selesai berbicara, barulah kita kemudian ikut merespon dan sebagainya. Ya, jadi betul sekali ya, mendengarkan aktif itu juga proses yang sangat penting. Jadi ketika kita sudah mendengarkan secara aktif, maka pertanyaan yang berbobot itu pun akan muncul dengan sendiri. Sungguh sangat luar biasa sekali Pak Fauzi. Semangat untuk pengembangan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Suryati. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian proses siklus kedua yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Kita lanjut ke siklus. Kita akan lanjut ke siklus yang ketiga berikutnya. Baiklah, kita akan memasuki siklus 3. Di siklus 3 ini, saya Yanti Hartini selaku observer, kemudian Ibu Suryati selaku coach, dan Pak Fauzi selaku coaching. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perasaannya Ibu seperti apa? Perasaannya ya luar biasa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini Ibu akan melakukan proses coaching Betul. bersama rekan Ibu Pak Fauzi ya. Mungkin sebelum proses coaching ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Di antaranya salah satunya adalah rubrik penilaian proses coaching. Nah, apakah Ibu Suryati sudah tahu rubrik penilaian proses coaching itu? Sedikit saya sudah paham, sudah mengetahui. Ya baik, mungkin saya sedikit berjelas lagi ya Bu ya. Jadi di sini saya selaku observer, saya akan menilai dan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Tentunya dengan rubrik penilaian yang pertama, proses coaching itu harus mengikuti alur kita, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga kehadiran penuh, dan yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Baik Ibu, untuk proses coaching kali ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Supaya lebih bisa hadir dalam situasi itu, supaya bisa menggali apa yang ingin disampaikan sama coaching saya supaya lebih kembangkan.
baik, luar biasa sekali Ibu ya. Indikator dan pencapaian bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Jadi saya harapkan pada proses coaching nanti itu coaching saya merasa nyaman, kemudian bisa terbuka kepada permasalahan yang ada, bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu, tujuan Ibu luar biasa sekali. Semoga apa yang Ibu harapkan nanti bisa tercapai. Tetap semangat ya Bu. Jadi silahkan proses coachingnya bisa dimulai. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Bu Zuriati. Iya, bagaimana kabarnya Eh, hari ini? Baik sih, tapi saya agak sedikit kaget tadi mendapatkan pesan WA dan telepon dari kepala sekolah saya. Jadi kenapa bisa kaget gitu? Ya ini berkaitan dengan surat tugas yang kemarin. Saya sudah mendapatkan tugas baru sebagai pembina Olimpiade Fisika dan harapan kepala sekolah cukup tinggi pada saya. Jadi saya ini sedikit underestimate ya, atau belum memiliki kepercayaan terkait dengan hal itu. Sebenarnya itu sudah sangat luar biasa ya, Anda dipercayakan sebagai pembina Olimpiade. Nah, kira-kira permasalahan, hal yang ingin Bapak capai dari diskusi kita pagi ini itu seperti apa? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari amanah baru yang saya dapatkan ini. Tentu ini mengagetkan. Kemudian saya harus membuat suatu terobosan terkait dengan kepembinaan ini supaya saya bisa memenuhi harapan dari pimpinan saya. Jadi permasalahannya di sini itu seperti apa? Permasalahannya saya melihat di sini dari beberapa tahun terakhir siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade itu berkurang drastis, jauh berkurang drastis. Pertama karena faktor pandemi. Kemudian yang kedua, minat untuk masuk Olimpiade Fisika itu kecil dibandingkan dengan yang lainnya, misal biologi atau matematika. Kalau biologi anak-anaknya ikut Olimpiadenya memang karena rata-rata di sekolah saya itu mereka bercita-cita sebagai dokter, jadi nyambung dengan Olimpiade yang diikuti. Atau matematika yang dia lebih pilih karena memang itu pernah dia lakukan atau dia ikuti dari sejak SD, SMP, sehingga SMA mereka sudah punya gambaran. Sementara fisika saya lihat masih sangat sedikit jumlah pesertanya, saya kemarin 2-3 orang saja. Jadi dalam hal ini ketika ada olimpiade yang lain, maka mereka akan antusias mengikuti sementara dalam fisika itu minatnya kurang. Ya, itu yang saya lihat sangat kurang. Bahkan kita harus mencari ke kelas-kelas untuk yang akan mewakili. Sementara itu kan tidak akan bisa memberikan dampak yang jauh dibandingkan dengan kita bisa melakukan pembinaan dari jauh-jauh hari gitu. Kira-kira yang membuat minat anak ini kurang terhadap fisika itu seperti apa? Sepengetahuan saya sih yang pertama karena ini problemnya fisika masih banyak hitungan, walaupun hitungannya sama dengan matematika, tetapi kalau matematika anak-anak sudah punya bekal dari awal. Nanti bekal awalnya ini yang mungkin kita harus jawab sebagai seorang pembina. Kemudian yang kedua, strategi kita mungkin untuk membuat fisika ini diminati itu masih kurang. Luar biasa ya juga. Nah, dari apa yang masih kurang ini yaitu karena terkait dengan hitungan, kemudian karena bekal awal juga belum ada, tidak seperti matematika ya, kemudian strategi. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Yang saya lakukan kira-kira apa ya? Yang terpikirkan sejauh ini yang akan saya lakukan pertama berkoordinasi dengan pembina-pembina yang senior untuk mendapatkan pengalaman tentang pengelolaan pembinaan Olimpiade. Kemudian yang kedua, tentu saya akan mencoba mencari dukungan dari kepala sekolah yang sudah memberikan kepada saya kepercayaan, tidak hanya dukungan berupa SK tapi juga nanti beberapa sumber-sumber yang saya bisa lakukan berkaitan dengan kepembinaan ini. Kemudian yang ketiga, saya ingin merancang deh kayaknya supaya
pembinaan Olimpiade Fisika ini gak hanya buat anak-anak yang Olimpiade Fisika saja, tapi siapa saja yang minat fisika dari pelajaran itu bisa ikut dalam pembinaan. Dia lewat namanya Gemar Fisika. Sungguh sangat luar biasa ya, sudah banyak sekali rencana-rencana yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira ini Pak, dari rencana-rencana yang akan Bapak lakukan, itu yang lebih spesifik, yang paling utama yang akan Bapak kerjakan yang mana dulu? Saya rasa yang paling terakhir deh, membuat fisika ini menjadi Olimpiade menjadi Gemar Fisika, sehingga anak-anak yang memiliki problem-problem fisika dalam kesehariannya di kelas bisa ikut dalam Gemar ini, berkonsultasi, dan dari situ saya akan memberikan penjelasan, bantuan, scaffolding. Ketika itu mereka merasa terbantu dan tertarik, mereka akan, harapan saya, ikut mau gabung ke pembinaan Olimpiade Fisika. Iya, berarti itu yang akan pertama Oke. Bapak lakukan. Kemudian kira-kira kapan nih akan dimulai? Saya rasa karena ini momennya lagi ujian semester, saya akan memulai setelah libur semester atau di bulan Januari, dan nanti saya akan coba melihat perkembangannya dalam 1 atau 2 bulan, di bulan Februari atau bulan Maret. Jadi sekitar setelah semester Iya, akan iya. dilakukan. Saya berharap nanti kita bisa mendiskusikan lagi setelah rencana-rencana yang Bapak lakukan sudah dilakukan. Nanti setelahnya kita bisa diskusikan lagi apa yang perlu dikembangkan lagi, dan tetap semangat untuk mengembangkan anak-anak. Oke. Ya, terima kasih banyak. Oke, saya terima Kemudian, kasih. satu hal lagi ya, bagaimana perasaan Anda setelah Baik, ya, emang saya dari kemarin mengalami kebingungan dan butuh referensi untuk berdiskusi. Oleh sebab itu saya meminta waktunya Bu Zuliati untuk bisa berdiskusi tentang hal ini, dan setelah berdiskusi saya memiliki semacam energi tambahan untuk bisa menjawab amanah dari pimpinan saya, dan saya berharap bisa mewujudkan apa yang diharapkan beliau, dan harapan itu mulai muncul dari apa yang saya diskusikan dengan Bu Zuliati hari ini. Selalu ada cahaya di ujung terowongan, itu yang saya dapatkan, dan cahaya itu saya dapatkan dalam diskusi hari ini. Terima kasih Bu Zuliati. Bu Suryati, luar biasa tadi ya dengan praktek coaching yang telah dilakukan sebagai coach. Yang saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi dari awal yang kita bicarakan ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan di sini. Apakah Ibu Zuliati merasa sudah sesuai indikator yang telah kita bicarakan di awal tadi? Alhamdulillah, saya merasa sudah lebih bersemangat untuk menjadi coach terhadap cucu saya, dan cucu saya juga sudah bisa terbuka terhadap apa yang ingin dia sampaikan. Seperti itu. Tadi saya juga mengamatinya Bu. Jadi saya di sini mohon izin untuk menyampaikannya ya. Tadi Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide dari coach itu tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana solusi dari permasalahan itu, kemudian aksi nyatanya seperti apa, kapan dilakukan, siapa yang terlibat, itu sudah terlihat, dan tindak lanjut juga sudah saya rasa sudah diajukan oleh Ibu. Jadi luar biasa sekali Bu, Ibu itu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Nah, dari ketiga kompetensi Ibu ya, seorang coach yang tadi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian berkatan aktif dan hadir secara penuh, kedepannya kompetensi yang mana yang akan Ibu ingin kembangkan? Jadi di sini saya masih merasa kurang di mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi untuk kedepannya mungkin itu yang ingin saya kembangkan, lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada pada cucu saya. Iya, baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tadi proses coaching?
Alhamdulillah saya juga ikut senang dengarnya Bu ya. Jadi tetap semangat, semoga nanti kedepannya kita masih bisa berdiskusi lagi dengan topik yang berbeda, topik yang lebih bervariasi lagi. Terima kasih banyak Ibu Yanti sudah mensupervisi saya dengan diskusi saya tadi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami calon guru penggerak angkatan 9 dengan saya Muhammad Fauzi Muhajir dan rekan saya Yanti Hardini. Zuriati. Demikian saya berharap atau kami berharap dari rangkaian kegiatan ini bisa memberikan gambaran-gambaran terkait dengan bagaimana prinsip coaching dan pelaksanaannya serta bagaimana proses observasi itu berjalan. Dari kami calon guru penggerak angkatan 9. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.